Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 IPAS dari buku Kurikulum Merdeka dengan pembahasan bab 2 Harmoni dalam Ekosistem. Di halaman 74 sampai 78 kita akan membahas uji pemahaman. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, kita akan uji pemahaman. Yang pertama, yang bagian A mendeskripsikan rantai makanan. Di sini ada Ian dan Aga menemukan makhluk hidup saat berkunjung ke kebun sayur. Ya. Nah, gambarkan rantai makanan yang menunjukkan hubungan antara keempat makhluk hidup di atas. Ya, di sini yang pertama ada sayuran, ya. Lalu ada siput, ini siput. Lalu ada katak, ya, katak dan juga ular. Nah, jadi sayur dimakan siput, siput dimakan katak, dan katak dimakan ular. Yang kedua, manakah yang berperan sebagai sumber energi utama dalam keberlangsungan rantai makanan ini? Tentunya yang utama adalah matahari ya, dia memberikan energi agar sayur bisa berfotosintesis. Yang ketiga, jelaskan proses transfer energi pada rantai makanan ini. Yang pertama, sayur mengolah energi cahaya menjadi makanan dan energi untuk tumbuh melalui proses fotosintesis. Siput mendapatkan energi saat memakan sayur, katak mendapatkan energi saat makan siput, dan ular mendapatkan energi saat makan katak. Lalu yang keempat, siapakah yang berperan sebagai produsen? Nah, ini adalah sayur ya yang berperan. Yang kelima, manakah makhluk hidup yang termasuk kelompok herbivora, termasuk konsumen tingkat berapakah hewan ini? Yang herbivora itu adalah siput ya, dia bisa makan dia herbivora itu memakan tumbuhan. Dia adalah konsumen tingkat 1. Yang keenam, mana makhluk hidup yang termasuk kelompok karnivora, termasuk konsumen tingkat berapa? Nah, kalau katak ya, yang karnivora itu ada 2, ada katak dan ular. Katak itu adalah konsumen tingkat kedua dari proses ini, dari rantai makanan ini. Lalu ular sebagai konsumen tingkat ketiga. Yang ketujuh, apa yang dapat terjadi jika pemilik kebun membunuh semua katak yang ada? Tentunya ada peningkatan populasi siput ya, karena tidak adanya predator. Ada penurunan populasi ular karena tidak ada sumber makanan. Kebun akan dipenuhi oleh hama siput. Di bagian B, transfer energi pada jaring-jaring makanan. Nah, perhatikan piramida ini ya. Ini adalah ekosistem hutan hujan tropis ya. Ada elang hitam, harimau, kelelawar buah, orang hutan, burung enggang atau rangkong, lalu ada ular piton, pohon ara dan pohon pala. Yang pertama, jelaskan proses transfer energi yang terjadi pada piramida ini. Ya. Lalu gambarkan mulai dari matahari. Karina nggak gambar pakai gambar tapi pakai tulisan ya. Nah, hubungannya ya makan-memakan dapat digambarkan pada jaring-jaring berikut. Yang pertama, semua pohon buah ya. Itu dia dimakan oleh orangutan, lalu burung enggang, lalu kelelawar buah, kemudian ular piton, orangutan, burung enggang dan kelelawar buah. Lalu harimau, dia memakan orangutan dan burung enggang. Elang hitam memakan orangutan, burung enggang, kelelawar buah, dan ular. Ya. Itu adalah hubungannya. Kemudian yang kedua, apa peran dekomposer dalam proses transfer energi? Dia berperan sebagai pengurai bangkai dan sisa-sisa makhluk hidup. Hasilnya berupa nutrisi yang disimpan dalam tanah. Nutrisi ini akan dipakai kembali oleh tumbuhan untuk tumbuh. Yang ketiga, apa yang terjadi pada jaring-jaring makanan jika ada kebakaran hutan dan menghanguskan hampir semua pohon ara dan pohon pala? Maka pohonnya akan jadi sisa sedikit ya. Maka yang pertama akan adanya persaingan makanan antara orangutan, burung enggang, dan kelelawar buah. Lalu populasi ketiga hewan ini akan menurun. Lalu populasi ular piton, harimau, dan elang hitam juga akan terganggu karena berkurangnya sumber makanan mereka. Lalu yang bagian C, apa yang terjadi pada ekosistem ini? Menurut informasi berita, di beberapa tempat sedang marak terjadi perburuan liar burung hantu dan untuk diperjualbelikan. Fenomena ini terjadi di desa-desa yang merupakan kawasan persawahan.
Pertanyaan pertama, menurut kalian apa dampaknya ke jaring-jaring makanan dari perburuan burung hantu ini? Yaitu burung hantu merupakan puncak rantai makanan. Hewan ini memangsa tikus dan hewan-hewan kecil lainnya. Jika burung hantu diburu, maka populasi tikus akan meningkat. Kalau populasi tikus meningkat, maka populasi produsen akan menurun. Ini menyebabkan ketidakseimbangan jaring-jaring makanan di suatu ekosistem. Yang kedua, kira-kira apa akibatnya kepada para petani di desa itu? Nah, ketika populasi tikus meningkat, dia akan merusak padi di sawah. Para petani akan mengalami kerugian panen tentunya ya. Nah, kemudian ini lampiran tidak Karina bahas ya. Jadi pembahasan kita di uji kompetensi sudah selesai adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa yang mau les bahasa Inggris bisa tanya lewat DM IG dulu atau bisa lihat paket kelas yang ada di formulir pendaftarannya ya. Linknya sudah Karina taruh di kolom deskripsi. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.